Hai, kembali lagi dengan Rossi Channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dan like atau share. Berikut berita Arema populer Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 tentang 5 pemain Arema positif COVID-19. Di sisi lain, Arema FC yang sudah bersiap go internasional setelah kantongi AFC Club Licensing juga akan diulas dalam berita Arema populer hari ini. Terakhir, Joko Susilo dan Arema FC CLBK setelah ditunjuk sebagai Direktur Teknik Akademi Arema. Selengkapnya, simak berita Arema hari ini. 1. 5 pemain positif COVID-19. Isu tentang pemain Arema FC yang terpapar COVID-19 akhirnya terbuka terang. Sebanyak 5 pemain Arema FC dinyatakan positif COVID-19. Status 5 pemain Arema FC yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu diumumkan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster pada Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Siapa saja nama 5 pemain Arema FC yang terpapar COVID-19 di Bali itu? Wayan Koster tak mengungkapkan identitas para pemain yang dinyatakan positif COVID-19 itu. Wayan Koster hanya mengatakan bahwa saat ini kelima pemain Arema FC tersebut sedang menjalani karantina. Betul, jadi semua sudah dilakukan, ada 5 orang pemain Arema FC itu yang positif, kata Wayan Koster kepada awak media, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Wayan Koster menegaskan para pemain yang dinyatakan positif COVID-19 dipastikan tidak akan ikut bertanding. Dan semua sudah di-tracking dan tidak boleh main lagi, sudah dikarantina, tegasnya. Ini artinya kelima pemain Arema FC yang menjalani karantina karena terpapar COVID-19 terancam belum bisa menjalani pertandingan kembali di pekan ke-21. Kepastian nama 5 pemain Arema FC yang positif COVID-19 pastinya tidak akan diungkap secara terbuka oleh pejabat berwenang karena prosedur. Jika menebak siap para pemain itu, tentunya mereka adalah para pemain yang masuk daftar pemain yang menghilang dalam pertandingan pekan ke-20 PSIS Semarang vs Arema FC. Seperti diketahui, setidaknya ada 8 pemain pilar Arema FC yang absen dalam laga pekan ke-20. Tapi di pekan ke-19 sudah ada 3 nama pemain penting Arema FC yang mendadak menghilang di laga Arema FC vs PSS Sleman. Dari catatan SURYAMALANG.com setidaknya ada 8 nama pemain tak ada dalam daftar susunan pemain starter maupun di daftar pemain cadangan di laga pekan ke-20 Liga 1 2021, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022, malam. 8 pemain itu adalah pemain yang biasa jadi pilihan utama, sehingga janggal jika mereka tidak masuk line up. Pemain yang absen saat itu adalah 4 pemain asing Arema FC yakni Adilson Maringa, Sergio Silva, Renzi Yamaguchi, dan Carlos Fortes. Selain pemain asing, para pemain lokal yang biasanya menjadi pemain inti di tubuh tim Arema FC juga menghilang. Sebut saja nama Rizky Dwi Febrianto, Feby Eka Putra dan M. Rafli yang namanya tak ada dalam DSP laga PSIS Semarang vs Arema FC, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Ada juga nama Fabiano Beltrame pemain dan Ikhfanul Alamji yang tak masuk daftar pemain. Kecurigaan tentang absennya beberapa pemain pilar Arema FC sebenarnya sudah muncul saat kiper utama Arema FC, Adilson Maringa tiba-tiba tak masuk DSP, daftar susunan pemain, di pertandingan pekan ke-19 saat melawan PSS Sleman. Bukan saja hilangnya Adilson yang mengejutkan, tapi hilangnya nama Fabiano Beltrame dari DSP Arema FC juga jadi pertanyaan karena saat itu bek asing Sergio Silva harus absen karena akumulasi kartu kuning. Jika dipilah-pilah kembali,
Nama M. Rafli dan Feby Eka Putra bisa jadi bukanlah pemain yang terkonfirmasi positif COVID-19, pasalnya mereka punya alasan tersendiri saat absen tanding. M. Rafli kemungkinan absen karena izin akan melangsungkan pernikahan. Sementara Feby Eka absen karena tengah berduka, ibundanya meninggal dunia. 2. Bersiap go internasional. Selangkah lagi Arema FC bakal go internasional, seiring dengan penerimaan sertifikat AFC Club Licensing. Sertifikat AFC Club Licensing yang diberikan kepada Arema FC dari perwakilan PSSI di bidang Club Licensing Komite CLC. Sertifikat itu memastikan langkah Singoedan untuk bermain di level Asia terbuka. Pasalnya, AFC Club Licensing adalah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa tampil di level Asia baik Liga Champion Asia ataupun AFC Cup. Setelah ditetapkan bahwa Arema FC lolos dalam penilaian AFC Club Licensing 2021 pada Oktober tahun 2021 lalu, kami sudah menerima sertifikat yang diberikan oleh perwakilan PSSI yakni Club Licensing Komite, kata media officer Arema FC, Sudarmaji, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Lebih lanjut menurut Sudarmaji, dengan diterimanya sertifikat itu semakin memacu Arema FC untuk mempertahankan 5 aspek penilaian sebagai dasar klub profesional yang ditetapkan oleh AFC. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk mempertahankan predikat sebagai klub profesional, terkait 5 aspek dasar yang menjadi penilaian oleh AFC, ujarnya. 5 aspek itu adalah legalitas, finansial, personel dan administrasi, infrastruktur, serta sporting, pembinaan usia muda. Kini tugas Arema FC tinggal merealisasikan target juara musim ini agar memperoleh tiket berlaga di level Asia. Terlepas dari sertifikat AFC Club Licensing yang sudah didapat, ada persoalan genting yang harus diselesaikan manajemen Singoedan, yakni dualisme Arema. Seperti diketahui, di orbit sepak bola nasional, ada lebih dari klub yang menggunakan nama Arema, yakni Arema FC di Liga 1, Arema Indonesia di Liga 3, dan Akademi Arema Ngunut di Liga 3. Persoalan ini sudah berusaha diselesaikan oleh Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana, namun hingga berita ini ditulis, dualisme tersebut tak kunjung menemui titik terang. 3. CLBK Joko Susilo dan Arema FC. Cinta lama bersemi kembali CLBK terjadi antara Joko Susilo alias Getut dengan Arema FC. Joko Susilo yang terakhir kali melatih Persik Kediri di Liga 1 2021, kini resmi diperkenalkan sebagai Direktur Teknik Akademi Arema, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Perkenalan Joko Susilo sebagai Direktur Teknik Akademi Arema diumumkan melalui akun Instagram Arema FC dan akun Instagram Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana. Hari ini kami kenalkan Coach Getut Joko Susilo sebagai Direktur Teknik di Akademi Arema. Jadi penunjukannya hari ini kami tunjuk secara langsung untuk membantu di Akademi Arema, kata Gilang Widya Pramana, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Pria berjuluk Juragan 99 menuturkan, penunjukan Getut sebagai Direktur Teknik Akademi Arema diharapkan dapat membawa Akademi Arema lebih berjaya dibanding sebelum-sebelumnya. Sesuai dengan program kami akan memperbaiki dan membangun lagi Akademi Arema yang lebih sistematis dan lebih melahirkan pemain bintang untuk Arema. Karena Malang ini sebagai barometer sepak bola Indonesia, jadi harusnya Malang bisa menciptakan pemain-pemain berkualitas. Kami berharap dengan datangnya Coach Getut bisa membawa perubahan dan inovasi, serta memperbaiki kurikulum yang sudah ada di Arema sehingga ke depan bisa berprestasi, jelasnya. Sebelumnya Getut pernah menjadi pemain dan pelatih Arema. Pelatih berlisensi AFC Pro itu terakhir menjadi pelatih Persik Kediri di Liga 1 2021 per 2022,
namun ia dipecat karena dinilai gagal membawa Persik Kediri meraih hasil memuaskan. Terima kasih, sampai jumpa kabar selanjutnya.